Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Nur Aini SHMH beserta asisten dosennya Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Jadi pada pertemuan ke-10 ini, di sini saya akan membahas mengenai residif pada bab 4, yaitu bisa disebut dengan pengulangan tindak pidana. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai residif. Meskipun belum memasuki pada bab ini, tapi saya mengetahui mengenai residif ini yaitu salah satu alasan dalam memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Nah, jadi jika dalam psikologis bisa dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di masyarakat dan juga dalam hukum pidana. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan residif ini? Dari pengertiannya itu kan bisa disimpulkan bahwa residif itu pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, lalu adapun residif umum dan residif khusus, yaitu residif khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Nah, selain itu juga terdapat pula jenis residif umum yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya. Nah, lalu apa perbedaan antara konkursus dengan residif? Nah, jadi perbedaannya itu pada konkursus, di antara beberapa tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Pada residif, di antara beberapa tindak pidana itu sudah ada yang diputus oleh pengadilan dan diputusnya sudah mempunyai hukum yang tetap. Nah, lalu bagaimana seseorang dikatakan melakukan residif? Jadi seseorang dapat dikatakan residif itu apabila melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Sudah ada keputusan hakim yaitu berupa pidana penjara atau tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak si terpidana menjalani semua. Nah, lalu mengapa residif adalah salah satu dasar pemberatan pidana? Nah, jadi residif ini merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan terhadap seorang terdakwa yang mengulangi perbuatan pidananya dengan cara memperberat hukuman. Nah, lalu mengapa residif adalah salah satu dasar pemberatan pidana? Nah, jadi residif ini merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan terhadap seorang terdakwa yang mengulangi perbuatan pidananya dengan cara memperberat hukuman. Nah, jadi menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dapat dilakukan kapan saja sehingga merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Nah, lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana residif? Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residif memenuhi rumusan delik kesengajaan dan unsur perbuatan melawan hukum dapat dicela sehingga mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara yang dapat diberatkan kepada pelaku residif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.